Jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Siapa saja yang suka kimia, yang kepo sama kimia, yang ingin belajar kimia dengan konsep yang benar tanpa menghafal, silakan join di channel ini. Terima kasih. Nah, sebelumnya mohon bantuan subscribe, like, share, komen, dan bisa request materi video apa saja tentang kimia yang bisa kita pelajari bersama di channel ini ya, supaya channel ini lebih bermanfaat dan bisa berkembang. Terima kasih. Baik sahabat kimia, kita akan belajar tentang konsep mol ya. Ini adalah seri belajar mandiri di part 5, yaitu tentang penerapan konsep mol di dalam menghitung massa zat dalam persamaan reaksi kimia yang sederhana ya sahabat kimia. Jadi Bu Eli kasih yang sederhana, yang basic, yang konseptual ya. Bagaimana langkah hitungnya? Mari kita mulai. Nah, di sini Bu Eli sajikan ada 3 soal ya. Kita mulai dari soal dengan tipe reaksi pembakaran. Jadi yang disajikan di sini adalah soal-soal dengan tipe berbasis pada persamaan reaksi kimia pembakaran, reaksi pembakaran atau disebut juga reaksi oksidasi ya. Apa syarat pembakaran? Pembakaran itu perlu 1 gas oksigen ya. Kalau jumlahnya cukup dan berlebihan itu namanya pembakaran sempurna ya. Pembakaran sempurna itu akan menghasilkan 2 zat yaitu gas CO2 dan uap air ya, atau bisa juga ditulis air dalam bentuk liquid ya. Nah, sahabat kimia, kali ini kita akan belajar tentang pembakaran gas H2 dan gas O2 itu menghasilkan uap. Nah, hati-hati dengan kalimat atau kata ya. Kata di sini ada uap ya. Uap itu gas ya. Sahabat kimia, uap itu apa? Gas ya. Nah, uap apa? Uap air ya. Pembakaran sempurna itu menghasilkan uap air dan CO2. Tetapi karena di sini itu tidak ada reaktan yang karbonnya, maka hanya menghasilkan H2O ya, air H2O dalam bentuk uap atau gas ya. Nah, lalu melepaskan panas karena ini reaksinya reaksi eksotermis ya. Sehingga reaksi ini dipakai sebagai bahan bakar. Panas yang dirilis itu dipakai untuk menggerakkan ya mesin pesawat ruang angkasa oleh NASA ya. Pertanyaannya adalah tulis persamaan reaksi kimia setara disertai wujud zatnya masing-masing. Ingat, wujud zat ya. Jadi wujud zat itu maksudnya adalah yang padat atau solid, kemudian cair itu liquid, gas itu ya G gitu ya. Kemudian cairan. Nah, ini cairan aqueous itu adalah bagaimana sebuah zat padat dicampur dengan air ya, dilarutkan dengan air hingga homogen, itu namanya adalah cairan ya, dengan lambangnya Ag ya. Nah, kita lihat sebentar ya. Pertanyaan pertama kita jawab dulu ya sahabat kimia. Nah, cara membuat persamaan reaksi itu seperti ini ya. Jadi kita ikutin kalimat demi kalimat, maksudnya kata demi kata yang menyusun sebuah kalimat dalam soal itu ya. Di sini ada kata rangkaian katanya adalah pembakaran gas H2 dan gas O2 menghasilkan uap air ya. Jadi kita tulis ya. Satu itu adalah reaksi H2 ditambah O2 menghasilkan uap air. Tadi uap itu gas ya. Kemudian H2 itu juga gas, O2 itu juga gas ya. Lalu diisi koefisien reaksinya karena harus setara ya. Koefisien reaksi itu setara dengan mol. Jadi molnya kalau koefisiennya benar maka konsep molnya nanti akan benar ya. Kita mengisi koefisien reaksinya seperti ini. Ini misalnya kita tembak angka 2 ya. Ini berarti 1 ya. 2 H2 berarti ini ini 2. Kemudian O-nya 2 ya, berarti ini O-nya 2 kali berapa sama dengan 2, maka ini isinya 1 ya. Jadi ini jawaban dari persamaan reaksi kimia pembakaran gas H2 dengan gas O2 menghasilkan uap air. Nah, sahabat kimia, pertanyaan kedua adalah berapa ton gas H2 diperlukan jika 1 ton gas O2 bereaksi dengan gas H2 tersebut ya. Jadi 1 ton nih sahabat kimia ya. Di soal ini ada data massa molar atom H itu 1 gram per mol. Massa molar, ingat ya sahabat kimia pada video-video sebelumnya apa itu massa molar ya. Kemudian massa molar atom O itu adalah 16 gram per mol ya. Ini untuk membantu kita menghitung hubungan antara atau mengkonversi gram ke mol atau mol ke gram ya. Nah, jadi jika si
O2-nya 1 ton ya. Ini 1 ton. O2 kita tulis 1 ton ya, tapi kita jangan pakai ton karena, eee, ada variabel yaitu massa molar atom yang satuannya itu gram per mol. Jadi 1 ton ini kita ubah 1 ton itu ke kilo dulu ya. 1 ton itu kan 1000 kilo ya. Nah, 1000 kilo itu sama 1 kilo itu 1000 gram ya. Oleh karena itu 1 ton itu adalah 10⁻6 gram ya. Mengapa harus gram? Karena kita mau mengubah gram ini ke mol ya, sahabat kimia. Semua harus dikonversi ke mol menggunakan bantuan massa molar atom dari zat yang diketahui atau atom yang diketahui, yaitu O ya. Kalau ini O2, maka massa molar atomnya menjadi massa molar molekul ya. Jadi 2 kali 16 gram per mol ya. Sahabat kimia ingat, kalau di sini koefisiennya bukan 1 atau 2, maka di dalam menentukan massa molar atomnya juga harus tidak, maksudnya tidak dipengaruhi oleh koefisien reaksi, tetapi harus sama dengan molekul yang disajikan di sini ya. Jadi kalau O2 ya 2 kali 16, 2 kali O. Kalau misalnya di sini ada angka 2 ya, 2O2, nah massa molar molekulnya tetap ya 2 kali 16 ya. Duanya itu berasal dari ini ya, molekul itu sendiri ya. Nah, sahabat kimia, 1 juta gram dibagi 2 kali 16 ya, ini 32 ya, 2 kali 16, maka ini hasilnya 31.250 mol. Nah, ingat, ini sudah dalam bentuk mol nih sahabat kimia ya. Nah, kalau sudah dalam bentuk mol, maka kita bisa menentukan perbandingan kesetaraan. Jadi seperti ini. Kalau 1 mol O2 itu sama dengan 3125, Ibu Eli coret ya, 31.250 mol itu adalah 1 mol O2 ya. Maka berapa mol kalau 2 mol H2 ya, 2 mol H2 ya. Maka X di sini adalah ya mestinya 2 ya, 2/1 ini, 2/1 ini kali silang ini sahabat kimia dikali 31.250 mol ya sahabat kimia. Nah, setelah itu dapat ini angkanya adalah 62.500 mol ya. Maka untuk mengubah ke gram kita kalikan lagi ya dengan H2. H2 bukan dikali 2 sini ya, tapi H2 yang memang H2. Jadi 1 kali 2 gram per mol ya dari massa molar molekul H2. Karena massa molar atomnya 1, maka massa molar molekul H2-nya adalah 2 ya. Maka jawabannya ini adalah 125.000 gram atau 0,125 ton ya sahabat kimia. Sudah jelas ya sampai sini ya sahabat kimia. Jadi perhatikan untuk satuan-satuannya ini ya. Ini gram dibagi gram per mol, ketemunya mol ya. Kemudian ini mol dikali gram per mol, maka ketemunya gram. Gram ubah ke ton ya. Seperti itu. Nah, baik sahabat kimia, ini adalah termasuk reaksi pembakaran yang tidak melibatkan unsur karbon ya. Nah, kita beranjak ke soal berikutnya, reaksi respirasi seluler ya. Respirasi ini juga termasuk kategori reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi, sehingga ada istilah lain ya, reaksi respirasi seluler atau respirasi oksidatif seperti itu ya. Berasal dari kata oksidasi adalah pembakaran, reaksi yang menggunakan gas oksigen dengan jumlah yang sangat cukup atau bahkan berlebihan merupakan reaksi pembakaran sempurna ya. Nah, respirasi seluler ini dapat terjadi baik secara aerob maupun anaerob ya. Aerob itu adalah reaksi dengan oksigen ya. Sementara anaerob, itu tidak ya. Jadi reaksi yang tidak perlu menggunakan oksigen. Nah, selama respirasi seluler aerob berlangsung, glukosa perlu gas oksigen karena aerob perlu gas oksigen ya. Sehingga menghasilkan produk utama, ini sumber energi kimia nih, adenosin trifosfat ya, ATP yang akan digunakan oleh sel, sementara hasil sampingnya berupa gas CO2 dan uap H2O. Jadi uap itu gas ya, sahabat kimia ya. Dalam membuat bersamaan reaksi kimia itu perlu menyertakan state atau fasenya ya, jadi harus ditulis tuh G, S, L, atau AG ya. Nah,
Jadi taunya dari mana, Bu? Taunya ya dari membaca soal, ya kalimat demi kalimat, kata demi kata yang menyusun, kalimat tersebut ya. Nah, pertanyaannya adalah tulis persamaan reaksi kimia setara ya. Jadi pembakaran, glukosa itu adalah seperti ini, C6H12O6 solid dibakar dengan gas oksigen G ya, menghasilkan, mmm, ini boleh ditulis yang rapi ya. G menghasilkan CO2 gas ditambah H2O liquid atau gas ya, kalau di situ ada, kita lihat di sini. Oh ya, ini uap. Kalau uap oke, kita tulis uap, gas ya. Nah, kemudian kita setarakan persamaan reaksinya sahabat kimia. Ini kita kasih 6, lalu berarti di sini 6 ya. Hanya 12 berarti di sini 6 dan O2-nya 12 ditambah 6 18, ini ada 6, O2 berarti di sini 6 ya. Nah, sahabat kimia setelah setara, jadi 6 ini maksudnya bukan angka 6 saja tapi 6 mol, 6 mol, 6 mol. Ini 1 mol ya. Nah, lalu kita balik ke soalnya. Berapa gram kebutuhan glukosa jika dihasilkan 500 gram gas CO2 pada akhir reaksi? Nah, jadi CO2-nya ini kita tulis lagi ya, 500 gram. Nah, sahabat kimia di sini 500 gram itu harus kita ubah ke mol ya. 500 gram dibagi C itu 6 ya, CU itu adalah 12, kemudian O-nya adalah jadi 12 ditambah 2 kali 16 ya sahabat kimia. Jadi ini 44 ya gram per mol ya. Jadi 500 dibagi 44 gram per mol merupakan massa molar molekul CO2 nih sahabat kimia ya. Jadi ketemunya 11,3636 mol. Nah, seperti itu. Pertanyaannya adalah berapa gram kebutuhan glukosa ya. Jadi kita kembali ke menggunakan seperti ini perbandingan ya. Jadi ini mol, kalau 6 mol CO2 itu adalah 11,3636 mol, maka kalau 1 mol C6H12O6 itu berapa mol ya. Ini kan tinggal dikali silang aja nih ya sahabat kimia ya. Ini kan kali silang seperti itu ya. Ini. Nah, atau kita mau membandingkan antara koefisien ini 1, ini 6 sama aja ya. Sehingga di sini adalah 1/6 kali 11, 1/6 kali 11,3636 mol ya. Nah, ini kita akan mendapatkan hasil 1,8939 mol ya. Nah, mol ini kita kalikan sahabat kimia dengan ini massa molarnya si glukosa ya. Jadi ini adalah 180 gram per mol ya sahabat kimia ya. Nah, maka ketemunya adalah ini Bu Eri sudah cari 340,9 atau dibulatkan 341 gram ya. Ya, jadi seperti itu sahabat kimia sudah paham ya. 1, menulis persamaan reaksi kimia dengan setara. Yang kedua adalah membuat perbandingan mol berdasarkan koefisien reaksinya dibandingkan dengan mol yang terlibat di dalam persamaan itu ya sahabat kimia. Nah, ya ini. Baik, kita menuju ke soal berikutnya, ketiga ya. Ini adalah latihan mandiri, yaitu masih di persamaan reaksi kimia pembakaran ya, tapi di sini adalah pembakaran dari makanan yang kita makan ya, yaitu 2 batang coklat. Wah ya, 2 batang coklat nih sahabat kimia ya. Kalau kita konsumsi ini maka di dalam batang coklat itu ada glukosanya, gulanya ya, sebanyak 45,3 gram glukosa. Begitu dimakan terjadi reaksi metabolisme sehingga dikonversi ya katabolisme ya, penguraian ya molekul besar jadi molekul kecil si glukosa itu lalu diubah ya sehingga menghasilkan sumber energi berupa ATP yang sebelumnya diuraikan menjadi
CO2 dan H2O. Jadi ini reaksinya sama ya. Nah, sahabat kimia, kita kembali menuliskan yang namanya persamaan reaksi C6H12O6 solid padatan dibakar dengan gas oksigen menghasilkan gas CO2 ditambah H2O uap ya kita ikutin. Pernah Bu Eli melihat bahwa ada soal yang menyatakan oh itu bukan uap ya tetapi ditulisnya liquid ya. Jadi kita ikutin saja dari persamaan soal yang disajikan ya. Kemudian kita setarakan sahabat kimia ya. Gimana nyetarakannya? Ini 1, ini 6 ya. Kemudian ini 6 mol, ini 6 mol ya. Seperti itu. Ini sudah setara, lalu kita kembali ke pertanyaannya ya. Berapa gram gas CO2 yang dihembuskan ke ruangan saat bernafas? Respirasi oksidatif, respirasi seluler ya. Kita menghirup O2, O2-nya dipakai untuk pembakaran dari makanan yang kita makan, yaitu seperti coklat tadi ya. Lalu kita hembuskan ya, hembuskan ke mana? Ke luar ya, ke udara di sekitar kita ya. Menghembuskan apa? CO2. Ini adalah reaksi difusi ya, menghirup O2, menghembuskan CO2 ya. Nah, tapi di sini yang dibakar itu adalah glukosa 45,3. Jadi kita tulis ya, 45,3 gram glukosa. Itu langsung aja sahabat kimia, kita bagi dengan massa molar molekul ini. C6H12O6 ini adalah 180 gram per mol nih, sahabat kimia ya. Sehingga ini kalau kita cari dapatnya 0,2517 mol ya sahabat kimia ya. Nah, lalu kita pakai lagi nih perbandingannya ya. Kalau 1 mol C6H12O6 itu adalah 0,2517 mol. Kita lihat dari sini ya sahabat kimia koefisien reaksinya. Maka kalau ini pertanyaannya adalah berapa gram CO2, maka sebelum gram ke mol dulu ya. Maka 6 mol CO2 itu berapa mol ya? Berapa mol CO2-nya ya? 6 mol CO2 itu berapa mol ya? Maka di sini maksudnya gini sahabat kimia, kita kalikan silang ya, ini ke sini. Jadi ini adalah 6 per 1 kali 0,2517 ya mol ya. Jadi satuan itu selalu ditulis ya sahabat kimia. 6 kali 0,2517 itu adalah 1,51 mol. Nah, mol ini diubah lagi sahabat kimia ke gram dengan cara mengalihkan massa molar dari molekul CO2 yaitu 44 gram per mol ya. Ini tadi sudah ada dari mana sahabat kimia? Ini 1,51 ya. Mol kali 44 gram per mol ya. Molnya kecoret. Jadi ketemunya adalah 6,44 gram nih sahabat kimia ya. Nah, sekali lagi Bu Eli mau ingatkan nih ya. Jadi dalam menghitung massa molar molekul dari CO2, jadi C itu 12 ya. O itu adalah 16 kali 2. Ini kan sama dengan 44 gram per mol untuk massa molar molekul ya. Kalau depannya ini ada koefisien 6, maka tidak perlu dikali 6 ya. Jadi menghitung massa molar molekul ya hanya molekul itu saja ya, tidak perlu dikali 6 ya. Ya, paham ya untuk menghitung massa molar molekulnya ya. Jadi jawabannya apa sahabat kimia? Jumlah CO2 yang dihembuskan itu adalah 66,4 gram per mol ya. Baik, demikian sahabat kimia yang bisa Bu Eli sampaikan untuk bahasan fokus pada menghitung massa zat untuk tipe soal reaksi pembakaran yang sederhana ya. Tetap menggunakan basisnya adalah menggunakan konsep mol. Konsep mol menghubungkan antara mol terhadap massa atau massa ke mol dengan menggunakan variabel penghubungnya adalah massa molar atom atau massa molar molekul ya. Ingat massa molar yaitu jumlah mol di dalam 1 gram. Jadi mol per gram zat tersebut ya.
Seperti itu sahabat kimia, jika belum jelas silahkan kembali review, part-part sebelumnya, yaitu urutan mempelajari konsep mol dengan benar ya. Terima kasih, selamat belajar.